Assalamualaikum teman-teman. Ini Kimlik aku yang baru udah siap, udah diantar sama petugas Kimlik baru. Ini sebenarnya tadi dibuka sama petugas, udah kayak terbuka kan. Dibuka tadi untuk mencocokkan kayak gitu. Aku nggak tahulah sistem orang itu. Jadi Kimlik aku udah ada 2 ya. Punya aku 2, punya anak aku 2. Nah, ini udah banyak Kimliknya. Cuman yang punya lama kayaknya udah dibekukan, udah diblokir ya, kan nggak bisa pakai lagi. Bank juga gitu ya. Nah, ini udah ada yang baru dan ini yang lama. Jadi baru aja diantar sama petugas. Ada teman-teman yang pernah ikutin video aku sebelumnya. Dompet aku udah ketemu dan juga nggak ada yang kurang ya. Pokoknya utuh dengan isi-isinya. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini kok udah buat Kimlik lagi? Jadi ceritanya begini ya teman-teman. Teman-teman, ini kita lanjut videonya. Aku tadi sempat jeda sebentar karena untuk salat kan. Jadi teman-teman, pokoknya singkat kata singkat cerita, mau salat asar. Jadi di masjid itu kalau untuk salat, kamar mandinya ya, kalau misalnya kita untuk pipis itu harus bayar. Nah, pas aku udah selesai nih ya kan dari kamar mandinya, udah siap wudhu juga, udah itu buka tas kan mau bayar, aku lihat dompet aku nggak ada. Aku udah panik kan, udah itu kawan aku bilang yuk kita cari apa dompetnya. Pokoknya kami udah cari nggak dapat ya. Ke tempat yang kami ingat, kemana-mana aja kami pergi, pokoknya nggak nemu dompetnya. Itu saran kawan aku untuk ke kantor polisi yang terdekat yang ada di Carse itu kan, yang ada di kota. Nah, jadi kami buat surat laporan. Polisinya bilang kalau besok ke kantor polisi itu lagi, datangin kantor polisi itu lagi. Aku pun udah nelpon suami, kasih tahu kalau dompet aku hilang beserta isinya. Nah, suami aku juga udah panik. Jadi malam itu juga suami aku berangkat dari tempat dia kerja di Silifke ke Karaman ya, jaraknya sekitar 3 jam lebih ya, hampir 4 jam gitu. Ini udah besoknya aku dan suami ke kantor polisi yang kemarin kami buat laporan. Nah, sampai di kantor polisinya kasih keranjang yang isinya barang-barang orang yang kehilangan ya. Jadi aku disuruh cari apa ada dompet aku di situ. Nah, pas aku lihat ya satu persatu nggak ada, banyak juga ya dompetnya yang punya orang hilang, yang mungkin udah hilang ya diambil sama orang dikasih ke kantor polisi. Ada sekitar belasan ponsel gitu juga, dengan dompet ada belasan juga, dan ada kunci-kunci juga ya, mungkin ya ada juga yang hilang kunci karena nggak ada dompet aku di situ. Udah itu polisinya nyaranin ya ke imigrasi karena itu berurusan dengan imigrasi, jadi nggak ada wewenang polisi itu. Jadi polisi itu cuman kasih lihat aja, mungkin ada barang aku yang hilang itu ada yang nemu ya, kasih ke kantor polisi, rupanya nggak ada. Nah, jadi kayak suami aku itu sangat panik. Makanya urus terus Kimlik ya, dia lebih takutnya ke Kimlik ya, dan Kimliknya hilang itu bukan punya aku aja tapi punya anak juga. Suami aku panik karena ada cerita ya, kabar burung yang katanya kalau Kimlik hilang itu kalau buatnya itu sama kayak buat baru gitu, sedangkan buat baru Kimlik kan mahal ya kan. Ya, suami aku panik, jadi cepat-cepatlah kami urus Kimliknya. Sebelum urus Kimlik itu suami nelpon juga kantor imigrasi, kebetulan ada yang dia kenal karena memang kami sering berurusan dengan kantor imigrasi kan. Nah, jadi ya disuruh bawa foto. Nah, jadi katanya harus disertakan untuk syaratnya itu pas foto. Jadi kami buat pas foto aku dengan anak. Dan aku heran ya, di Turki ini kalau menurut aku pas foto itu sangat mahal ya. Kalau menurut aku sih ya, itu 4 lembar 220.000 itu di kota aku tinggal ini di Karaman. Nah, jadi karena ada 8 lembar dengan anak aku, jadinya 440.000 atau lira, 440 lira. Nah, itu cuma 8 lembar. Kalau di Indonesia kan murah ya. Nah, jadi udah itu kami langsung ke kantor imigrasi. Pihak imigrasinya kayak buat catatan gitu. Jadi catatan yang dibuat dari pihak imigrasi itu disuruh bawa ke kantor polisi. Kalau istilah di tempat kita kayak Kapolsek lah gitu. Pokoknya kantor polisi yang terdekat dengan rumah kami. Nah, jadi kayak Kapolsek gitu ya. Nah, udah sampai di sana, jadi polisinya ya mengeluarkan surat kehilangan dari kantor polisi itu ya.
Nah, jadi untuk syarat-syaratnya, surat dari kepolisian, surat kehilangan dari kepolisian, kemudian paspor aku, fotokopinya dengan punya anak juga, pas foto 1 lembar, kemudian nufus. Nah, jadi nufus itu kayak kakak suami ya, bahwa kami memang masuk dalam kakak suami. Ya kayak gitu aja ya, aku lihat untuk syarat-syaratnya. Oh, ada satu lagi syarat tambahannya ya yang penting, bayar denda. Jadi uang dendanya untuk 2 orang, aku dan anak itu sekitar 700 lira lebih ya, sekitar lebih 20.000 gitulah. 20 lira. Aku tiap hari bilang ribu ya, teringat ke Indonesia. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman syaratnya. Kalau di Indonesia gimana teman-teman? Mungkin ada di antara teman-teman yang lihat video aku yang juga pernah mengalami kehilangan di Indonesia. Gimana syarat-syaratnya, apa sama kayak di Turki? Kalau aku ya alhamdulillah waktu Indonesia belum pernah ada kehilangan. Jadi nggak tahu ya prosedurnya itu di Indonesia seperti apa. Nah kalau di Turki ya seperti itu. Mungkin ada tambahannya karena kami ini kan ya bance ya atau orang asing ya, tambahannya itu paspor ya kan. Jadi kita lanjut ceritanya, syarat-syaratnya udah lengkap semua, bawa lagi ke kantor imigrasi. Kalau untuk bayar dendanya itu di bank ya, aku nggak tahu bank apa karena aku nggak ikut. Suami aku yang pergi bayar, aku nunggu di kantor imigrasinya. Pokoknya udah selesai semua di kantor imigrasi. Jadi kami hanya tinggal nunggu kapan diantar Kimlik ke rumah gitu. Dari pihak imigrasi cuma kasih ini ya, kayak catatan kalau memang aku dengan anak ini dalam proses pembuatan Kimlik. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, mungkin ada razia kan, nanti aku tunjukin ya catatan itu yang dikasih sama pihak imigrasi. Jadi dipoto di ponsel. Nah, jadi aku tinggal tunjukin gitu kan. Udah sampai di rumah kami istirahat sekitar adalah 2 jam kami istirahat. Udah ditelepon kalau dompet aku itu udah diketemukan. Jadi kayaknya yang nelpon itu orang yang temu dompet aku. Nah, jadi katanya malamnya dia akan ngantar ke rumah. Gitu teman-teman ceritanya. Aku udah buat Kimlik baru dompetnya itu ditemukan gitu. Kalau sekiranya ditemukan cepat, mungkin kami nggak buat Kimlik baru kan. Itu kenapa kami cepat-cepat terus buat Kimlik, karena kayak aku bilang tadi, suami aku takut. Nah, karena Kimlik itu loh. Jadi dia takut ya kan, kalau misal ada apa-apa atau tambah-tambah denda, entah apa ya, dia mikir sampai ke segitunya ya kan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ceritanya. Oke teman-teman, assalamualaikum.